Berbagi juga boleh langsung saja by WhatsApp di 0811 381 0696. Kita ke pertanyaan pertama untuk pagi ini. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak. Shalom, selamat pagi. Baru-baru ini ada satu yang cukup menarik di TikTok. Ada sebuah akun Vivo Cristo Rey. Vivo Cristo Rey, Iya. yang Gusti itu. Ya, mengaku sebagai seorang mantan frater Katolik. Iya, ex-frater. Dia di Jogja ya kuliahnya. Kuliahnya Saya ada nonton dia beberapa kali. Iya. Lagi rame dia dengan Romo Cafe de Romo Patris Allegro juga. Gimana? Beliau juga menyatakan bahwa dia pernah studi filsafat teologi sampai selesai. Iya. Lalu sebelum lanjut memutuskan untuk keluar dari panggilannya. Di video-videonya beliau menyatakan kenapa di negara-negara beragama itu ada kejahatan yang justru dilakukan oleh para pemuka agama. Wow. Dilakukan oleh pemuka agama. Saya ingat satu video dia bilang pergi sekolah spiritualitas, pulang praktek seksualitas. Benar. Ngeri. Anak, wis, tahu dia orang apa ya? Kayaknya NTT juga mungkin ya. Terus? Kelihatannya. Lalu beliau bilang, kayak anak Keva juga, kayak belu juga tekanannya. Nah, terus mungkin. Terus. Lalu dalam videonya beliau bilang kejahatan yang dilakukan oleh para pemuka agama, salah satunya secara psikologi yang dia pelajari, ini bukan karena ajarannya salah atau dogmanya salah, tapi bisa jadi karena karakter yang melekat dalam diri orang itu, pemuka agama itu. Wow. Dalam hal ini NPD, Narcissistic Personality Disorder, Bapak. Alright. Beliau juga menyatakan hubungan antara agama, pengajaran, dan juga NPD secara religius. Iya. Ini juga ada. Ini yang seringkali dilakukan dan ini kejahatan besar dalam gereja. Iya. Mohon pandangan Bapak, kalau ini juga ada dalam Protestan sendiri, NPD secara religius, Bapak. Iya. Mohon pencerahan. Baik, itu Saudara Gusti di akun yang disebutkan tadi. Nama akunnya saya lupa, tapi saya nonton videonya itu dia memperkenalkan diri sebagai Gusti ya, yang ex-frater gitu. Studi filsafat teologinya di Jogja dan dia memutuskan untuk, tapi dia tetap Katolik. Dia tetap Katolik, dia tetap cinta Katolik begitu. Iya, dan itu wow, saya nonton, saya akhirnya jadi mengikuti juga karena kaget saya ya. Biasanya orang-orang Protestan yang komentar Romo Cafe dan Romo Patris, ini kok jadinya anak Katolik dan bukan Katolik umat loh. Ya. Ini Katolik yang ada isi nih istilahnya orang sekolah, tapi kemudian satu dan lain hal dia tinggalkan panggilannya, tapi kelihatan tidak tinggalkan Katolik. Dan dia bilang saya baru umpan dengan 2 video saya nonton begitu. Langsung yang NPD semua keluar. Kalian termakan umpan saya, berarti yang saya omong tuh betul. Kalian ini NPD juga, Romo Cafe juga dan seterusnya ya. Ya itu pergumulan mereka biar ini berproses. Sekaligus mau kasih tahu bahwa ternyata nggak solid-solid amat. Artinya harus ada orang ya, tidak semua seragam. Ya sudah, kita urus kita punya Protestan dulu. Karena NPD ini ya, Narcissistic Personality Disorder ya. Ini gangguan kepribadian ya, seseorang yang narsis ya. Nah, memang ini, saya pikir ini topik penting ini. Topik penting yang perlu kita pikirkan di dalam gereja, dan siapapun kita harus introspeksi diri ya. Kalau saya lihat-lihat tentang ciri-ciri dari orang-orang yang NPD itu, kan mereka itu merasa diri sangat istimewa, dan memang karena merasa diri sangat istimewa, awalnya anggapan diri, lalu dia coba menularkan anggapan diri kepada orang lain, sehingga orang lain juga punya anggapan yang sama, bahwa saya ini istimewa, saya ini bertalenta, potensi. Pokoknya orang kalau mulai omong, ketong ini kan potensi. Aduh ini kayaknya jebakan nih ya kan. Kalau merasa diri potensi, beta ini kan potensi, beta ini kan ketong ini kan cantik kan. Nah ini nih
mulai ada gangguan kepribadian di sana ya. Dan kalau kita lihat ya, Anda bisa cari lihat ciri-ciri di ChatGPT, di mana juga banyak. Beberapa di antaranya kalau sudah istimewa begini, maka akan merasa diri penting, lalu tidak mau dikoreksi. Ya, rasa diri penting, tidak mau dikoreksi, lalu bikin apa-apa tuh berharap dapat pujian orang, ya. Nanti kalau tidak dipuji, nanti dia mulai ngambek, dia mulai ini, mulai itu. Saya pikir ya, Bapak Ibu terkasih, kita semua ini ada potensi itu. Nah, ini makanya kenapa kita belajar firman. Amin. Kalau tidak, repot Bapak Ibu terkasih. Ya kita juga pernah ya, kalau saya lihat ciri-ciri, NPD ini tidak mau kalah orang, ya, rasa diri pintar, istimewa, rasa diri penting, ya, gampang tersinggung, tidak mau dikoreksi apa-apa, selalu berpusat pada diri, self-oriented, ya kan? Nah ini saya pikir-pikir kalau tidak dikikis oleh kebenaran, tidak dikikis oleh firman, tidak dikikis oleh persekutuan yang benar, ini repot. Karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, ya kan? Nah bersyukur kalau kita bisa berkemenangan. Karena kalau tidak berkemenangan, mungkin kalau di dalam istilah Alkitab, salah satunya istilah ya kamu tuh tidak dewasa. Seperti jemaat di Korintus itu yang katanya karunianya banyak, gesekannya luar biasa. Satu bilang aku golongan Apolos, satu bilang aku golongan Paulus, Kefas dan seterusnya. Dan ujung-ujung terjadi benturan di dalam gereja. Nah kalau Saudara Gusti bisa mengkritisi Romo Cafe dan Romo Patris Allegro, begitupun sebaliknya. Saya lihat, saya ada ikuti ini rame, anak-anak timur dan rame NTT, kita menyala bangku. Tapi sebenarnya kalau kita tenang-tenang saja melihat masukan orang, ini kan baik. Makanya saya itu kan kalau video-video tertentu lagi heboh, itu kan ngeri-ngeri sedap ya. Orang hantam kita ini juga ngeri, tapi ada tuh yang saya renungkan. Benar juga ya. Ada yang saya lihat, sudah benar. Jadi saya tidak perlu klarifikasi apa-apa lagi, ya sudahlah mengalir. Ya memang kalau ada satu dua juga yang tidak benar, tapi tidak substansi, tidak inti. Jadi kita tidak terlalu tanggapi, kayak bicara pribadinya saya gitu loh. Gini. Oh itu saya tidak tanggapi, karena saya memang mau membunuh NPD itu. Iya dong. Kalau saya NPD, saya akan ngotot satu-satu saya tanggapi ya. Nah bayangkan kalau beta ikut, bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau kebenaran, ini saya lagi mau belajar dia pun cara yang kalau orang komentar, lalu kita di TikTok tuh nanti dia pun tulisan muncul, baru kita tanggapi kayak Romo Patris tuh. Kayak gitu kan bisa aja. Bisa aja kita buat. Cuma kalau Injil lah, kalau hanya omong melata begini-begini, tak usah loh, kepala sakit. Ya memang saya ini, kalau saya, menurut saya cara kasih mati NPD, biarkan orang menyerang kita. Iya, di situ kita latih kedewasaan kita, gampang tersinggung, patah semangat atau tidak. Karena orang NPD itu begitu, merasa diri istimewa, merasa diri tinggi, merasa diri inti, merasa diri penting. Bagian dikoreksi langsung kayak ciut gitu. Dikoreksi langsung mental, dikoreksi langsung patah semangat, dikoreksi langsung beta pindah gereja sah. Nah, ini yang terjadi kan? Kenapa orang kayak kutu loncat pindah gereja? Dia sampai pindah 5 gereja. Karena apa? Dia NPD. Dia tuh rasa diri penting di situ, ternyata di situ pola didik tidak begitu. Ya, apalagi kayak saya di gereja Tuhan yang kami layani bersama. Itu yang kami terapkan. Tidak boleh NPD di ini gereja. Tidak boleh merasa diri saya paling jago khotbah, paling jago menyanyi, paling jago ini itu segala macam. Lalu tidak mau submit, tidak mau tunduk, tidak mau diatur. Bahaya Bapak Ibu. NPD itu begitu. Nah makanya dia mau keliling seluruh gereja tanpa dia memberi diri untuk
NPD-nya dibunuh, dimatikan, dikikis, terakhir kau tahu, pokoknya mati kau pasti pikiran, pikirin. Hanya maksud ini karena nanti ya yang kubur terakhir ini siapa? Mesti buat ketetapan di situ. Saya mau bagaimana? Saya terima kasih ya. Ini momen saya minta terima kasih juga buat pelayan-pelayan Tuhan yang Anda tahu talenta Anda dari Tuhan. Kita nih sama-sama bukan sapa-sapa nih. Tuhan Yesus ajar, kalau kamu melakukan segala sesuatu, bilang, aku hanya hamba tidak berguna. Amen. Yang melakukan apa yang harus aku lakukan. Yesus bilang, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Ya, pada waktu dia pulihkan Petrus, Petrus masih tanya lagi, bagaimana dengan Yohanes? Tuhan Yesus bilang, itu bukan urusan kau, ikut aku. Lu terlalu urus orang, lu ikut saya saja. Begitu. Jadi artinya Tuhan tuh keren banget. Tuhan pun cara pola didik sama kita semua, anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur, berterima kasih buat semua pelayan yang kalau mau omong potensi tak usah diragukan deh. Talenta luar biasa, tapi tetap rendah hati ya. Lihat orang, contoh saya punya teman-teman yang bertalenta di musik menyanyi ya. Mereka itu kalau orang yang lagi latihan, mereka ikut dukung gitu loh. Kalau yang NPD, dia latihan lu mesti ikut beta. Kalau bosong latihan, beta baca Rita. Ba omong, korek kuku, korek hidung, korek semua. Nah, ini kan aneh bin ajaib. Ya dulu saya dapat laporan. Ada satu, dia kalau orang latihan, dia pasang headset. Lihat, coba lihat, Anda lihatin. Nah, ini NPD berat memang. Aduh, talenta oke, saya harus akui oke. Tapi tidak mau dengar orang karena rasa diri paling jago, paling penting. Nah, berpikir habis. Ternyata yang lapor juga sama saja. Nah, ini jadi akhirnya saudara-saudara. Jadi ini ternyata untung ketong kalau gembala juga begitu, maka ketong bikin GSJ NPD. Ya, Kupang Church. Sudah bertobat, sudah jangan NPD. Jadi terima kasih ya Kakak Gusti. Dari Kakak Gusti hanya kata lari kemana-mana. Tapi ini benar. Saya tidak bisa urus orang pun terus. Di dalam kita juga NPD banyak banget. Ya makanya berilah dirimu dikritisi sedikit. Orang cuci bermain sedikit. Ya kadang-kadang kita juga khotbah kan salah. Ini jujur-jujur aja. Jangan sok paling pintar gitu loh. Saya pernah khotbah salah, jemaat kritik. Ternyata jemaat yang benar. Ya sudah, minta maaf di mimbar, selesai. Kalau NPD tidak berani minta maaf dia, saya ini masalah firman loh. Minta maaf aja memang salah. Gimana dong? Kalau dulu sulit saya ngaku salah. Tapi Tuhan tuh baik ya. Tuhan bekerja dengan rohnya yang luar biasa, dengan kebenarannya. Sehingga akhirnya kami bisa menang dari NPD dan terus berjuang melawan NPD di dalam gereja. Ya, begitu ya. Tuhan berkati, Roh Kudus pasti bantu kita kalau kita mau. Haleluya. Terima kasih.